sebelum kedatangan engkau kepada kami, saya ini bermimpi. Mimpinya adalah seolah-olah bulan purnama hilang dari tempatnya, tapi setelah itu jatuh di pangkuan aku. Dan itu diceritakan kepada suaminya, Kinana. Dan ternyata Kinana itu marah. Kamu ingin menikah dengan raja dari Madinah itu. Padahal kata Sofia, saya tidak pernah cerita tentang engkau. Saya hanya bermimpi bahwasanya bulan purnama itu menghilang dan tiba-tiba jatuh di pangkuan saya. Dan ketika saya ceritakan kepada suami saya, tiba-tiba dia marah. Dia merasa bahwasanya saya menginginkan untuk menikah kepada engkau sehingga saya ditempeleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmatul iman. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini dalam keadaan nyaman, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Di antara peristiwa yang terjadi pada perang Khaybar adalah pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofia. Sofia ini adalah istri dari Kinana bin Abil Haq yang kemarin kita ceritakan dihukum mati karena pengkhianatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecurangannya. Nah, Sofia itu kemudian menjadi bagian dari tawanan dari kaum muslimin, dan sesuai dengan hukum perang yang berlaku pada waktu itu, tawanan itu menjadi budak. Nah, ketika semua tawanan itu dikumpulkan, datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi. Beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, berikan kepada saya salah satu tawanan perempuan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya, silakan, ambil." Nah, ketika itu Dihya al-Kalbi mengambil Sofia sebagai tawanannya. Namun kemudian datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau memberikan Sofia binti Huyai, putri dari ketua Bani Quraidah dan Bani Nadir itu kepada dia? Sungguh yang paling berhak itu adalah engkau." Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Ya sudah, coba sekarang panggil lagi Dihya dan Sofia." Maka datanglah Dihya dan Sofia. Setelah itu kata Rasulullah SAW, "Silahkan kamu pilih yang lain saja." Nah, di situ kemudian Rasulullah SAW yang karena posisinya sebagai budak memberikan tawaran kepada Sofia untuk masuk Islam, dan ternyata Sofia mengikuti apa yang menjadi tawaran dari Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam
dan kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemerdekaan itu kemudian jadi mas kawin bagi dirinya, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ini juga bagian dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Sofia itu merupakan putri dari kepala suku dari Bani Quraidah, Huyai bin Al-Akhtab, yang sudah meninggal duluan pada perang Khandaq, karena termasuk juga bagian dari mereka yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Dan ini adalah putri kepala sukunya, sehingga penghormatan terhadap putri kepala suku itu juga diharapkan akan menarik hati dari anggota sukunya, karena mereka kemudian melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan, menghormati putri kepala suku mereka, dan kemudian bahkan menikahinya. Nah, dalam perjalanan pulang, ketika sampai ke Madinah, perjalanan pulang ke Madinah, sampai di bendungan As-Sabbah, maka itu sudah selesai dari masa iddahnya. Di masa iddah dari meninggalnya suaminya Kinana bin Abil Haq. Ini mengisyaratkan bahwa perjalanan antara Khaybar ke Madinah itu makan waktu yang cukup lama. Di situ kemudian Ummu Sulaim merias dan menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah pengantin baru. Nah, pada saat pengantin baru itu kemudian Rasulullah melihat wajah dari Sofia, ternyata di mukanya itu ada luka memar. Kemudian ditanya, kenapa ini? Dan Sofia kemudian cerita, sebelum kedatangan engkau kepada kami, saya ini bermimpi. Mimpinya adalah seolah-olah bulan purnama hilang dari tempatnya, tapi setelah itu jatuh di pangkuan aku. Dan itu diceritakan kepada suaminya, Kinana. Dan ternyata Kinana itu marah. Kamu ingin menikah dengan raja dari Madinah itu. Padahal kata Sofia, saya tidak pernah cerita tentang engkau. Saya hanya bermimpi bahwasanya bulan purnama itu menghilang dan tiba-tiba jatuh di pangkuan saya. Dan ketika saya ceritakan kepada suami saya, tiba-tiba dia marah. Dia merasa bahwasanya saya menginginkan untuk menikah kepada engkau, sehingga saya ditempeleng. Tempelengnya keras sehingga bekasnya itu cukup lama. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia itu sesungguhnya memang merupakan bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dengan adanya mimpi yang sudah terlebih dahulu dialami oleh Sofia ketika beliau itu masih bersama dengan suaminya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum datang memerangi Khaybar. Dan Sofia itu juga tidak menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada firasat bahwasanya beliau itu akan menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang kita perhatikan bahwa di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada yang memang langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketentuan itu misalnya tentang Zainab binti Jahsh, itu memang juga merupakan bagian dari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy tentang pernikahan seseorang dengan istri anak angkatnya. Karena Siti Zainab itu kemudian kan awalnya dinikahi oleh
putra angkat beliau. Jadi dinikahi oleh putra angkat beliau yaitu Zaid, sehingga sering disebut dengan Zaid bin Muhammad walaupun bukan merupakan putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu diceraikan oleh Zaid. Setelah diceraikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Kami nikahkan, kami kawinkan engkau dengannya ketika Zaid itu sudah menceraikannya. Jadi kemudian dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Zainab itu yang menjadi salah satu kebanggaannya, saya ini dinikahkan langsung oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang proses pernikahan antara Rasulullah dengan Siti Zainab tidak seperti yang lain, karena memang kemudian prosesnya adalah zawwajnakaha, kami nikahkan engkau, kami kawinkan engkau dengannya, dengan Siti Zainab. Itu merupakan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah perkawinan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah. Itu juga merupakan bagian dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diisyaratkan, diperintahkan untuk menikahi Siti Aisyah, yang di dalamnya tentu ada hikmah yang terkandung. Di antaranya kata para ulama adalah Siti Aisyah adalah seorang yang masih muda, dan ketika bergaul lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mendapatkan banyak sekali ilmu karena beliau bergaul dengan Rasulullah, sehingga dari Siti Aisyah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak mendapatkan pelajaran, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kewanitaan, persoalan tentang istri. Karena beliau adalah seorang yang masih muda dan kemudian termasuk dari para sahabiah yang meriwayatkan banyak hadis. Jadi dalam keseharian melihat perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari Siti Aisyah lah kemudian sahabat itu banyak mendapatkan hadis tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian. Nah, termasuk yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah Sofia. Jadi memang ada isyarat awal yang sudah datang kepada Sofia bahwasanya beliau itu akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pertanda bahwasanya bulan purnama itu hilang dan kemudian tiba-tiba jatuh di pangkal